Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ada dua pertanyaan yang perlu kita diskusikan, perlu kita jawab. Barangkali antum bisa menjawabnya, dipersilakan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berbunyi tentang ta'limullah li Adam, pengajaran Allah kepada Adam alaihissalam. Bagaimana pengajaran Allah kepada Adam bisa terjadi? Kalau sekiranya dan diasumsikan Allah mengajarkan kepada Adam ya seperti itu, dan itu jadi kebanggaan bagi Adam, kenapa Allah tidak mengajarkan kepada para malaikat? Dan malaikat tentu juga berhak untuk diajarkan oleh Allah. Kenapa hanya Adam saja? Dan bagaimana metode atau pengajaran Allah kepada Adam tersebut? Secara singkat dapat saya berikan jawaban, dan ketika antum bisa memberikan jawaban dipersilakan nanti. Pengajaran Allah kepada Adam, kepada para nabi, pada para ma'asumin, pada para manusia, itu ada dua cara, ada dua macam. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, kepada Iblis ketika sebelum dia sebagai pengingkar, pada Adam, kepada para ma'asumin secara takwini, secara fitri, secara daf'i. Itu laduni, secara langsung, ya, tanpa proses. Sementara Allah mengajarkan kepada kita dengan cara perantara guru, perantara ulama, perantara ustadz, dan berbagai macam media kita gunakan sehingga ilmunya Allah sampai kepada kita. Ya, jadi jelas bahwa pengajaran Allah kepada Adam sifatnya takwini atau daf'i atau bersifat fitri, secara langsung. Ya, kita tidak membayangkan antara kaf dan nun. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Antara kaf dan nun terjadilah pengajaran Allah kepada Adam alaihissalam. Ini at-ta'limut takwini, pengajaran sifatnya takwini. Nah, ini kita nggak bisa membayangkan. Mana buktinya? Buktinya seperti Allah mengajar kepada manusia, 'allamahul bayan. Ya, Ar-Rahman 'allamahul bayan. Allah mengajarkan bayan kepada umat manusia bagaimana? Ya, secara takwini. Allah menciptakan akal kepada kita. Dengan akal kita bisa memahami segala sesuatu, kita bisa menjelaskan, kita bisa bicara. Itu juga termasuk pengajaran Allah kepada kita, pada manusia secara langsung, secara takwini, secara fitri. Kita bisa berpikir, kita bisa menjawab, kita bisa berbicara, dan seterusnya. Ini gambaran yang mudah tentang bagaimana pengajaran Allah kepada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berkaitan dengan masalah dhamir yang ada pada aradhum, ya, juga pada haula. Ya, ini biasanya dhamiruhum itu isim dhamir ada huwa, huma, hum, dan seterusnya. Haula ini biasa digunakan untuk yang berakal. Ya, kalau dikatakan bahwa yang Allah ajar kepada Adam termasuk rahasia-rahasia, nama-nama gunung-gunung, lautan, berarti tidak sesuai dengan dhamir ini. Jawabannya adalah bahwa tidak mesti dhamiruhum itu atau dhamir haula digunakan hanya untuk berakal. Kalaupun diasumsikan bahwa asma haula itu selain ma'asumin, selain yang berakal, termasuk nama-nama gunung-gunung, lautan, rahasia, macam-macam, maka dhamiruhum itu tidak dikhususkan pada yang berakal saja. Satu contoh misalnya ketika ayat yang berbunyi dalam surat Yusuf ayat 4, ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum, humnya itu kembali bukan kepada yang berakal, tapi kembali kepada benda-benda langit, matahari, bulan. Mereka sujud pada Nabi Yusuf semuanya. Itu tidak berakal. Jadi penafsiran yang mengatakan bahwa haula dan hum pada asma itu adalah bukan yang berakal dan meliputi itu semua, termasuk juga dhamirhum di sini. Ya, jadi secara singkat bahwa dhamirhum dan dhamir haula itu meliputi yang bukan berakal juga. Seperti juga hanya digunakan Al-Quran sebagai yang bukan berakal juga.
Dan itulah jawaban yang secara singkat yang bisa saya berikan tentang dua soal tersebut. Baiklah, kita masuki pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34, 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ini ayat 34, 35, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul aliyyul azim. Artinya, dan ingatlah, wa'iz artinya ingatlah, ambillah pelajaran, ambillah ibrat, pahamilah baik-baik, amalkanlah. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Itu sujud menghormat, sujud ta'zim, penghormatan kepada Adam. Malaikat disuruh menta'zim, menghormati Adam alaihissalam. Fasajadu, mereka semua sujud. Malaikat mentaati perintah Allah, yaitu sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis bangsa malaikat. Ya, walaupun dari sisi penciptaan asalnya berbeda, iblis dari api, malaikat dari bangsa rohani, dari cahaya, tapi karena derajat dan kedudukan iblis begitu tinggi sebagai guru malaikat, maka dia disebut sebagai, dikelompokkan sebagai bangsa malaikat. Kecuali iblis yang tidak sujud, tidak tunduk, tidak mau menghormat kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbara, dia itu congkak, menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang yang kafir. Wa qulna, dan kami katakan, yaitu Allah kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan bersama istrimu, al jannata, di dalam taman yang indah, dalam kebun-kebun yang luas, di dalam surga duniawi, bukan surga ukhrawi. Nanti kita akan bahas dalil-dalilnya. Wa kula minha ragadan, dan makanlah apa yang ada di kebun, di taman itu, ragadan, dengan senang hati, dengan perasaan yang puas, ridha. Haitsu syi'tuma, sekehendakmu, sepuasnya. Tetapi wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah engkau mendekati pohon yang ini. Ya. Fatakuna minal zalimin, kalau engkau berdua mendekati pohon ini, Adam dan Hawa mendekati pohon ini, maka termasuk orang-orang yang zalim. Mengapa kok sekedar mendekati pohon bisa zalim? Nah, hadis syajarah, pohon ini pohon yang hakiki atau majazi? Pohon yang sebenarnya ataukah pohon kiasan atau kinayah? Ini ada pembahasan. Kemudian setelah mereka berdua, Adam dan Hawa, di taman yang indah, di surga yang luas, surga duniawi, fa'azallahuma syaitanu anha, setan menggodanya, membujuknya, merayunya, sehingga setan berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa. Kemudian mereka bermaksiat pada Allah, Adam dan Hawa itu, fa akhrajahuma mimma kana fi, Adam dan Hawa dikeluarkan dari taman yang indah itu, dari surga yang penuh kenikmatan itu. Wa qulna habitu, turunlah kalian wahai Adam dan Hawa. Juga iblis, ba'dukum li ba'dun adu, karena perbuatan kalian maka satu sama lain, sebagian di antara kalian saling menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqar, bumi sebagai tempat yang ditetapkan, dihamparkan pada kalian. Wa mata'un ilahin, dan sebagai kesenangan tapi ada batasnya, kesenangan yang terbatas. Ada beberapa pembahasan di sini yang perlu kita ulas insyaallah tentang tafsir ayat ini, di antaranya tentang Adam di dalam surga. Kita bahas pada rekaman yang berikutnya.